Ayo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada Jimit pada siang hari ini. Ya, semoga kita dapat menyelesaikan tugas pada hari ini. Dan tak lupa pula kita curahkan selawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti pada siang hari ini. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan jimit. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Azhari Ali Ridho, Eskom MMSI, yang mana telah memberikan tugas ini kepada kami. Lalu kami di sini akan mengerjakan tugas ini dengan jimit pada siang hari ini bersama teman-teman saya. Sebelumnya saya Gina Nurul Hikmah dan ada Azahra Maitania Putri, ada Fitri Yani, ada Chandra. Ini si Chandra kenapa keluar? Astagfirullah. Lalu di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jimit pada siang hari ini. Dan di sini teman saya yang akan mempresentasikan materi pada siang hari ini yaitu Fitri. Chandra. Baik, salah Rarat. Yang pertama adalah Chandra. Baru selanjutnya dilanjutkan oleh Fitri. Baik, kepada Chandra dipersilakan. Oke. Di sini kita poin pertama adalah pengertian database. Database adalah koleksi data yang sistematis yang disimpan secara elektronik. Ini dapat berisi semua jenis data termasuk data kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Sistem Manajemen Database yang disingkat DBMS untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Adapun pengertian lain dari database adalah sistem yang berfungsi sebagai mengumpulkan file, tabel, atau arsip yang terhubung dan disimpan dalam berbagai media elektronik. Kedua, manfaat database. Dari berbagai jenis beserta fungsi dan pengertian database sebelumnya, ternyata sistem ini bermanfaat bagi penggunanya. Manfaat tersebut berupa kecepatan dan kemudahan. Sistem database memberikan kemampuan dalam seleksi data menjadi satu kelompok yang terurut dengan cepat. Instrumen tersebut menghasilkan pencairan informasi yang dibutuhkan, ditemukan dengan cepat. Kecepatannya juga dipengaruhi oleh jenis database yang digunakan. Setiap jenis database memberikan kemampuan yang berbeda-beda. Terus ada multi-user. Database memberikan kemudahan akses bagi banyak pengguna dalam waktu yang bersamaan. Sistem tersebut memungkinkan akses suatu dokumen ke lebih dari satu pengguna, sehingga kinerja mesin dan jaringan dimudahkan melalui multi-user karena penyimpanan yang terdiri satu unit yang dapat diakses secara bersamaan. Kemudian keamanan data. Sistem database melalui bahasa programnya telah dibuat secara PETI. Melalui instrumen password, membuat data tersebut hanya bisa diakses kepada pihak yang diizinkan. Manajemen tersebut telah diterapkan pada hampir seluruh jenis sistem database, sehingga menjadikan keamanan data merupakan hal yang prioritas bagi layanan sistem database. Selanjutnya, penghematan biaya perangkat.
memiliki satu database terpusat sudah cukup bagi perusahaan besar yang membutuhkan pengumpulan data secara ringkas. Hal ini membuat perusahaan tidak memerlukan ruang penyimpanan di tiap tempat yang berbeda. Melalui jaringan internet, cabang perusahaan di daerah terpencil pun bisa melakukan akses data yang ada di pusat. Kemudian kontrol dan terpusat. Database tidak memerlukan lebih dari satu data penggunanya. Cukup satu server termasuk untuk menyimpan data sehingga data tersebut bisa diakses oleh banyak pengguna. Hal ini memberikan harga yang murah bagi perusahaan untuk investasi ruang penyimpanan. Data penting perusahaan seperti kantor perusahaan tidak perlu membuat suatu data di tiap divisi jobnya. Setiap divisi bisa mengumpulkan data khusus melalui satu server yang ditentukan sehingga laporan untuk atasan menjadi ringkas. Dan yang terakhir, mudah membuat aplikasi. Melalui kaitannya terhadap perusahaan, jika perusahaan membutuhkan aplikasi input data yang baru, programmer tidak perlu membuat ulang struktur database. Menggunakan struktur database yang dibuat sebelumnya sudah cukup untuk mengenali aplikasi input data yang baru. Bayangkan manfaat database ini memberikan berbagai manfaat bagi manusia dalam membantu pekerjaannya. Mulai dari pengumpulan data, penyimpanan data, menghapus data, mengelompokkan data penting, dan masih banyak lagi. Hal tersebut yang menjadikan instrumen ini sangat penting bagi programmer dalam membuat suatu aplikasi web atau perangkat keras. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yaitu Fitri. Selanjutnya, nomor 3, cara membuat database. Gambaran umum. Saat Anda pertama kali memulai akses atau jika Anda menutup database, tampilan backpack ditampilkan. Tampilan backpack adalah titik awal dari mana Anda bisa membuat database baru. Membuat database yang sudah ada menampilkan konten info dari office.com. Apapun yang bisa Anda gunakan, akses itu dilakukan ke file database atau di luar database. Sebaliknya, dalam database. Selanjutnya, membuat database. Ketika membuat akses, tampilan backstack akan menampilkan tab baru. Tab baru menyediakan beberapa cara untuk membuat database baru. Yang pertama, database kosong. Anda dapat memulai dari awal jika diinginkan. Ini adalah opsi yang bagus jika Anda memiliki persyaratan desain yang sangat spesifik atau sudah memiliki data yang diperlukan untuk diakomodasi atau digabungkan. Yang kedua, template yang diinstal dengan akses pertimbangkan untuk menggunakan template jika Anda membuat proyek baru dan ingin segera memulainya. Akses dilengkapi dengan beberapa template yang diinstal secara default. Yang ketiga, template dari office.com. Selain template yang disertakan dengan akses, Anda dapat menemukan lebih banyak template di office.com. Anda bahkan tidak perlu membuka browser karena template tersedia dari tab baru. Selanjutnya, menambahkan data pada database. Saat mengerjakan database, Anda dapat menambahkan bidang, tabel, atau bagian aplikasi. Bagian aplikasi adalah fitur yang memungkinkan Anda menggunakan beberapa objek database terkait bersama-sama layaknya satu objek. Misalnya, bagian aplikasi mungkin terdiri dari tabel dan formulir yang didasarkan pada tabel. Anda dapat menambahkan tabel dan formulir secara bersamaan menggunakan bagian aplikasi. Anda juga dapat membuat query, formulir, laporan, makro, dan semua objek database yang biasa digunakan untuk bekerja. Selanjutnya, membuat database menggunakan template. Database menyertakan berbagai template yang dapat digunakan sebagaimana adanya atau sebagai titik awal. Template adalah database siap pakai yang berisi tabel, query, formulir, makro, dan laporan yang diperlukan untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, ada template yang dapat digunakan untuk melacak, mengelola kotak, atau menyimpan catatan. Beberapa template berisi sejumlah sampel data untuk membantu mendefiniasikan
mengilustrasikan penggunaannya. Jika ada yang sesuai dengan kebutuhan Anda, gunakan template sebagai cara tercepat untuk memulai database. Namun, jika memiliki data di program lain yang ingin diimpor ke akses, Anda mungkin berpikir untuk membuat database tanpa menggunakan template memiliki struktur data yang telah ditetapkan dan mungkin memerlukan banyak usaha untuk menyesuaikan data yang sudah ada dengan struktur template. Yang pertama, jika ada database yang terbuka pada tab file, klik tutup. Tampilkan backslash akan menampilkan tab baru. Yang kedua, sejumlah kumpulan template tersedia di tab baru dan beberapa di antaranya disertakan dalam akses. Anda dapat mengunduh template tambahan dari outfit.com. Lihat bagian berikutnya dalam artikel ini untuk detailnya. 3. Pilih template yang ingin digunakan. Yang keempat, akses menyarankan nama file untuk database Anda dalam jika Anda perlu menyimpan database dalam folder, beberapa ada dari yang ditampilkan di bawah kotak nama file. Klik gambar tombol, klik folder tempat Anda ingin menyimpannya, lalu klik OK. Secara opsional, Anda bisa membuat dan menautkan database Anda ke situs SharePoint. 5. Klik buat. Akses akan membuat database dari template yang Anda pilih. Lalu, database untuk beberapa template, folder akan ditampilkan untuk mulai memasukkan data. Jika template berisi data sampel, Anda dapat menghapus setiap data dengan mengklik memilih data atau kotak berbayang di sebelah kiri data. Lalu lakukan hal berikut ini. Pada tab beranda, dalam grup data, klik hapus gambar tombol X. Yang keenam, untuk mulai memasukkan data, klik sel kosong pertama dalam formulir dan mulailah gunakan panel navigasi untuk menelusuri formulir atau laporan lain yang mungkin ingin digunakan. Beberapa template menyertakan formulir navigasi yang memungkinkan Anda berbeda antar objek database yang berbeda. Selanjutnya kami sampaikan pada Zahra Mei. Oke, di sini saya akan membahas tentang membuat database tanpa menggunakan template. Jika tidak ingin menggunakan template, Anda dapat membuat database dengan menyusun tabel, formulir, laporan, dan objek database lain sendiri. Biasanya hal ini melibatkan salah satu atau kedua hal berikut. Pertama itu memasukkan, menempelkan, atau mengimpor data ke tabel yang dibuat saat membuat database baru. Lalu, mengulangi proses dengan tabel baru yang dibuat dengan perintah tabel pada tab muat. Selanjutnya mengimpor data dari sumber lain dan membuat tabel baru dalam prosesnya. Bagian E, membuat database kosong. Yang pertama, klik tab file, klik baru, lalu klik database kosong. Terus yang kedua, ketikkan nama file dalam kotak nama file untuk mengubah lokasi file dari default. Klik telusuri lokasi untuk meletakkan database Anda. Gambar tombol di samping kotak nama file. Telusuri ke lokasi baru, lalu klik OK. Yang ketiga itu klik buat. Akses akan membuat database dengan tabel kosong bernama tabel 1, kemudian membuka tabel
dalam tampilan lembar data. Kursor diletakkan di sel kosong pertama dalam kolom klik untuk menambahkan. Yang keempat, mulailah mengetik untuk menambahkan data atau tempelkan data dari sumber lain sebagai dijelaskan di bagian menyalin data dari sumber lain ke dalam tabel akses. Berikutnya, memasukkan data dalam tampilan lembar data dirancang sangat mirip dengan sangat bekerja di lembar kerja Excel. Struktur tabel dibuat saat Anda memasukkan data. Ketika kolom baru ditambahkan ke lembar data, bidang baru akan ditetapkan dalam tabel. Akses secara otomatis akan menetapkan tipe data setiap bidang berdasarkan data yang dimasukkannya. Jika Anda tidak ingin memasukkan data di tabel saat ini, klik tutup gambar tombol. Jika Anda membuat perubahan pada tabel, akses akan meminta untuk menyimpan perubahan. Klik ya untuk menyimpan perubahan. Klik tidak untuk menghapusnya, atau klik batal untuk membiarkan tabel terbuka. F. Menambah tabel. Anda dapat menambahkan tabel baru ke database yang sudah ada menggunakan perintah dalam grup tabel pada bab buat. Membuat tabel dimulai dalam tampilan lembar data. Dalam tampilan lembar data, Anda dapat langsung memasukkan data dan membiarkan akses membuat struktur tabel di balik layar. Nama bidang ditetapkan secara numerik, bidang 1, bidang 2, dan seterusnya. Kemudian, akses secara otomatis menentukan setiap tipe data bidang berdasarkan data yang dimasukkannya. Yang pertama, pada bab buat dalam grup tabel, klik tabel. Akses akan membuat tabel dan memilih sel pertama yang kosong dalam kolom yang untuk menambahkan. 2. Pada tab bidang tabel dalam grup tambahan dan hapus, klik tipe bidang yang ingin Anda tambahkan. Jika Anda tidak melihat tipe yang Anda inginkan, klik bidang lainnya, gambar tombol. Ketiga, akses akan menampilkan daftar tipe bidang yang umum digunakan. Klik tipe bidang yang diinginkan, dan akses akan menambahkan bidang baru ke lembar data pada titik penyisipan. Kemudian, Anda dapat memindahkan bidang dengan menyeretnya. Ketika menyeret bidang dalam lembar data, bila penyisipan vertikal akan muncul di tempat bidang akan diletakkan. Yang keempat, untuk menambahkan data, mulailah mengetik dalam sel pertama yang kosong atau tempelkan data dari sumber lain sebagaimana dijelaskan di bagian menyalin data dari sumber lain ke dalam tabel akses. Yang kelima, untuk mengganti nama kolom bidang, klik ganda judul kolom, lalu ketikkan nama barunya. Beri nama yang bermakna untuk setiap bidang sehingga Anda dapat mengetahui isinya untuk melihatnya di panel daftar bidang. Yang keenam, untuk memindahkan kolom, klik judulnya. Untuk memilih kolom, lalu seret kolom lokasi yang diinginkan. Anda juga dapat memilih beberapa kolom yang berdekatan, lalu menyeretnya ke lokasi baru secara bersamaan. Untuk memilih beberapa kolom yang berdekatan, klik header kolom pertama, lalu tekan dan tahan Shift sembari mengklik header kolom terakhir. Selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Zahra Maitania Putri. Membuat tabel
dimulai dalam tampilan desain. Dalam tampilan desain, buat struktur tabel terlebih dahulu. Kemudian, alihkan ke tampilan lembar data untuk memasukkan data. Atau masukkan data menggunakan metode lain seperti menempelkan atau mengimpor. Pertama, pada tab buat dalam grup tabel, klik desain tabel, gambar tombol. Terus kedua, untuk setiap bidang dalam tabel, ketikkan nama dalam kolom nama bidang, lalu pilih type data dari daftar tipe data. Yang ketiga, jika diinginkan, ketikkan deskripsi untuk setiap bidang dalam kolom deskripsi. Deskripsi lalu ditampilkan pada bilah status ketika kursor berada di bidang tersebut dalam tampilan lembar data. Deskripsi juga digunakan sebagai teks bilah status untuk setiap kontrol dalam formulir atau laporan yang dibuat dengan menyeret bidang dari panel daftar bidang, dan untuk kontrol apapun yang dibuat untuk bidang tersebut saat menggunakan panduan formulir atau panduan laporan. 4. Setelah menambahkan seluruh bidang, simpan tabel pada tab file, klik simpan. Lalu 5. Anda dapat mulai mengklik data dalam tabel kapan saja dengan beralih ke tampilan lembar data dan mengklik sel kosong yang pertama. Anda juga dapat menempelkan data dari sumber lain sebagaimana dijelaskan di bagian menyalin data dari sumber lain ke dalam tabel Access. Mengatur properti bidang dalam tampilan desain terlepas dari cara tabel dibuat, ada baiknya untuk memeriksa dan mengatur properti bidang. Sementara beberapa properti tersedia dalam tampilan lembar data. Beberapa seperti hanya dapat diatur dalam tampilan desain. Untuk beralih ke tampilan desain, klik kanan tabel di panel navigasi, lalu klik tampilan desain untuk melihat properti bidang. Klik bidang, klik kanan tabel, klik bidang dalam kisi desain. Properti akan ditampilkan di bawah kisi desain, di bawah properti bidang. Untuk melihat deskripsi setiap properti bidang, klik properti dan baca deskripsi dalam kotak di samping daftar properti di bawah properti bidang. Anda dapat memperoleh informasi yang lebih mendetail dengan mengklik tombol bantuan. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan hanya datangnya dari kami. Kelebihannya hanya datang dari Allah semata. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Chandra. Gak usah kok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Baik, cek aja videonya. Oke.